Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan materi tentang berempati itu mudah, menghormati itu indah. Anak-anak semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Islam mengatur tentang empati. Ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran mengatur tentang empati. Pengertian empati, kalian sering mendengar kalau ada bencana, ada gunung meletus, ada tanah longsor dan sebagainya. Kata-kata empati, kita simpulkan empati adalah membantu, menolong, donasi. Namun lebih lengkapnya empati adalah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Perasaan yang sama. Kalau saya membuat singkatan dengan senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah. Jadi perasaannya sama. Orang lain senang, kita ikut merasa senang. Orang lain susah, kita juga merasakan susah. Dalam empati, setelah merasa susah, kesusahan orang lain diikuti dengan membantu, menolong, meringankan beban orang yang merasa kesusahan. Lalu, bagaimana perasaan empati ini dapat timbul? Perasaan empati dapat timbul dengan dapat merasakan perasaan orang lain, peka terhadap perasaan orang lain, dan menjadikan seandainya aku adalah dia, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang empati ini adalah empati akan timbul kalau diri kita merasakan suatu bangunan, rumah, gedung dan sebagainya, ada atap, ada tembok, ada dinding, ada lantai, ada pondasi, ada pintu dan sebagainya. Bangunan yang satu dengan yang lain adalah saling mengokohkan. Rumah tidak ada dinding, tidak bisa. Rumah tidak ada atap, kehujanan. Rumah tidak ada pondasi, akan ambruk. Itulah umat Islam. Satu dengan yang lain adalah bersaudara, saling membutuhkan, saling menguatkan, saling mengokohkan, tidak bisa sendiri, egois. Maka sikap empati adalah membantu, menolong, tidak egois, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contoh-contoh dari sikap empati: menghormati orang tua. Orang tua adalah orang yang paling dekat dengan kita, orang yang telah menyebabkan kita ada di dunia, ayah dan ibu. Kalau tidak ada orang tua, kita tidak akan ada hadir di dunia ini. Semua manusia pasti memiliki orang tua. Dari zaman dahulu sampai sekarang, besok, hanya beberapa yang tidak memiliki orang tua. Nabi Adam, karena manusia pertama, Ibu Hawa. Nah, ini juga ibu yang pertama. Dan Nabi Isa hanya memiliki ibu. Hanya 3 manusia saja yang tidak memiliki orang tua secara lengkap. Semua manusia pasti memiliki orang tua, walaupun mungkin orang tuanya sudah tidak ada atau sudah berpisah, tapi asalnya adalah memiliki orang tua, ayah dan ibu. Hadis Nabi pernah menyampaikan bahwa yang harus dihormati adalah ibumu. Kemudian sahabat bertanya lagi, siapa yang harus kita hormati? Ibumu. Sahabat bertanya lagi, siapa yang harus dihormati? Ibumu. Sampai 3 kali. Kemudian baru pertanyaan yang keempat, siapa yang harus dihormati adalah bapakmu. Kesimpulannya, menghormati ibu lebih 3 kali daripada bapak. Ini tidak apa
apa-apa, tapi ada dasarnya bahwa ibu banyak mengorbankan banyak jasanya terhadap diri kita. Pertama, ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui, ya, yang hanya dapat dilakukan seorang ibu. Bapak ini tidak mengandung, melahirkan dan menyusui, hanya seorang ibu. Kemudian yang bapak ini yang membesarkan kita, menafkahi kita, mencarikan rezeki penghidupan untuk diri kita. Tentang menghormati orang tua ini juga diatur dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang menghormati orang tua. Jasa-jasa ibu tadi, ibu yang mengandung dengan susah payah, melahirkan, ini taruhannya adalah nyawa, menyusui, ya, menyusui selama 2 tahun, sari-sari pati makanan, kita hanya minta dari ibu. Dan bapak ini yang menafkahi kita, susah payah mencarikan kita bekal, mencarikan kita kehidupan untuk bisa makan, sekolah dan sebagainya. Maka sepantasnya kita harus menghormati ibu. Jika ibu, orang tua dan orang tua masih hidup, maka yang dapat kita lakukan adalah membantu pekerjaannya, ya, dan sebagainya. Ini dapat kita lihat. Kalau orang tua yang sudah meninggal, kita dapat mendoakannya. Doa kepada orang tua, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan kasihanilah mereka seperti mereka mengasihi kami di waktu kecil. Karena orang tua jasanya sangat besar, terutama waktu kecil kita sering membuat susah orang tua. Bangun malam, waktu enak-enak tidur, bayi yang baru lahir menangis, minta makan, minta air susu dan sebagainya. Mungkin mengeluarkan kotoran, membuat orang tua susah. Maka sebagai anak kita harus menghormati orang tua, menghormati guru. Orang tua kita di sekolah adalah guru kita. Guru adalah orang yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatur tentang menghormati guru. Karena apa? Karena adalah guru yang menyampaikan, memberikan kita ilmu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang ilmu. Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu dan beriman dengan beberapa derajat. Ini keutamaan ilmu. Orang yang berilmu ini lebih tinggi derajatnya. Contohnya dokter dan kuli, sama-sama manusia. Bedanya dokter dengan kuli adalah tentang ilmu. Untuk menjadi dokter harus berilmu, memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, kepandaian, kecerdasan. Sedangkan untuk menjadi kuli tidak harus menggunakan ilmu kecerdasan akalnya. Yang penting kuat, yang penting ototnya, yang penting sehat. Dokter harus pinter, harus punya ilmu, harus sekolah, harus pendidikan. Kalau kuli tidak perlu, yang penting kuat dan dia sehat, bisa mengangkat barang. Tidak perlu ilmu. Bedanya lagi dokter dengan kuli. Dokter dengan kerja yang sedikit, kerja yang ringan, mendapat balasan, mendapat bayaran yang lebih tinggi daripada kuli. Kuli yang kerjanya berat, mengangkat barang yang berat, mendapat bayaran yang kecil. Karena apa? Bedanya adalah ilmu. Orang yang berilmu, orang yang berpendidikan harus memiliki guru. Maka sepantasnya lah kita menghargai, menghormati jasa-jasa guru dengan cara berikut.
Demikianlah materi tentang berempati dan menghormati orang tua dan menghormati guru. Untuk lebih jelasnya, kita bisa berinteraksi dalam soal berikut ini. Terima kasih. Akhirul kalam wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.